Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tony Dwi Fauji. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat dan peranan asesmen dalam pembelajaran. Kita mulai dengan pengertian dari asesmen. Apa itu asesmen? Jadi, asesmen itu dapat didefinisikan sebagai proses melakukan panduan, pendampingan, dan bantuan kepada siswa dalam upaya memenuhi capaian yang diharapkan dalam pembelajaran. Asesmen yang baik itu adalah asesmen yang dapat memberikan informasi kemajuan belajar siswa, sehingga guru dapat menggunakan informasi tersebut untuk membantu siswa dalam kesulitan belajarnya. Pendapat lain juga menyatakan bahwa asesmen sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang berkaitan dengan proses dan hasil belajar siswa, di mana informasi tersebut digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya menentukan keputusan yang perlu dilakukan untuk pembelajaran ke depannya. Jadi, asesmen itu bukan hanya sekedar sekumpulan tes yang bertujuan untuk menentukan kelulusan, melainkan lebih luas daripada itu, yaitu sebagai kegiatan dalam menggali informasi tentang kemajuan siswa dalam belajar. Informasi yang diperoleh itu dapat berfungsi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi apa yang harus diputuskan dalam pembelajaran selanjutnya. Terdapat beberapa tujuan dari asesmen. Yang pertama itu adalah menentukan tingkat kemampuan terkini dari siswa, kemudian mengawasi progres siswa, kemudian menentukan peringkat siswa, lalu menentukan keefektifan instruksional pembelajaran yang diberikan, lalu hasil tes menentukan persepsi publik tentang efektivitas pendidikan, kemudian asesmen kinerja siswa dapat dijadikan sebagai bagian dari proses evaluasi guru. Dan yang terakhir, perangkat asesmen itu dapat meningkatkan kualitas instruksional. Asesmen juga memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama, itu adalah berorientasi pada capaian kompetensi. Artinya di sini, kompetensi pembelajaran itu menjadi acuan dalam kegiatan asesmen yang dilakukan. Asesmen diharuskan untuk dapat menentukan ketercapaian siswa dalam kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Prinsip yang kedua itu adalah menilai siswa secara menyeluruh. Artinya di sini, asesmen hendaknya menilai siswa secara menyeluruh, mencakup semua aspek perilaku, yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian yang ketiga itu adalah valid. Valid berarti dalam hal ini adalah keakuratan asesmen dalam memberikan informasi siswa yang berkaitan dengan hasil belajar. Prinsip selanjutnya itu adalah reliable. Di sini, reliable ini berarti bahwa asesmen berkaitan dengan kekonsistenan asesmen sendiri dalam menghasilkan pengukuran ketika dilakukan secara berulang. Artinya terdapat keajekan di sini ya. Kemudian adil dan terbuka. Artinya, asesmen yang digunakan harus adil dalam mengukur kemajuan belajar siswa. Selain itu, pengambilan keputusan dari asesmen juga harus jelas dan terbuka bagi seluruh pihak yang terkait, seperti guru, siswa, maupun orang tua. Prinsip selanjutnya itu adalah mendidik, di mana asesmen yang digunakan harus dapat menjadi sebuah penghargaan apabila siswa tersebut berhasil dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Asesmen juga harus dapat menjadi pemicu apabila siswa belum berhasil dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah berkesinambungan. Nah, berkesinambungan di sini artinya adalah asesmen itu perlu untuk dilakukan dalam pembelajaran. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan sepanjang pembelajaran dan tidak hanya dilakukan di akhir semester saja. Kemudian yang terakhir itu adalah prinsip bermakna. Bermakna di sini yang dimaksud adalah kemampuan asesmen dalam menggambarkan perilaku siswa yang sesungguhnya dalam pembelajaran. Artinya di sini, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai bentuk asesmen, karena jika hanya satu asesmen yang digunakan, itu tidak bisa menggambarkan secara otentik tentang perilaku siswa dalam belajar. Terdapat dua jenis dari asesmen. Yang pertama adalah asesmen sumatif, dan yang kedua itu adalah asesmen formatif. Asesmen sumatif sendiri berarti adalah
kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan angka dan tingkatan yang digunakan untuk melihat pencapaian siswa. Yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana menginterpretasikan angka dan tingkatan itu untuk melihat pencapaiannya. Disebut juga sebagai assessment of learning. Contohnya itu adalah ulangan harian, kemudian ujian akhir semester. Nah, untuk asesmen formatif berarti adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya memberi umpan balik terhadap aktivitas yang terjadi selama pembelajaran. Kata kunci di sini adalah umpan balik, artinya seperti ada masukan yang diberikan setelah dilakukan asesmennya. Jadi ada masukan, misalkan siswa melakukan tes ini ya, pada contoh ini, siswa melakukan tes untuk mengerjakan soal, kemudian dengan segera ada umpan balik yang diberikan dari guru. Ini disebut sebagai asesmen formatif, yaitu penilaian atau asesmen untuk pembelajaran. Disebut juga sebagai asesmen for learning. Berikut merupakan artikel yang membahas tentang bagaimana penerapan asesmen di dalam pembelajaran fisika. Di sini ada artikel yang berjudul A Web-Based Formative Feedback System Development by Utilizing Isomorphic Multiple Choice Items to Support Physics Teaching and Learning. Jadi di sini artikelnya membahas tentang pengembangan sistem umpan balik formatif berbasis web dengan memanfaatkan soal pilihan ganda isomorfik untuk mendukung pembelajaran fisika. Permasalahan yang diangkat dalam artikel ini berkaitan dengan penggunaan soal pilihan ganda yang biasanya yang berbantuan komputer itu hanya memberikan skor saja kepada siswa begitu selesai mengerjakan soal tanpa ada umpan balik secara khusus dan spesifik. Nah, masalah yang lain yang muncul berkaitan dengan penggunaan soal berbantuan komputer itu adalah pilihan ganda yang memiliki kelemahan yaitu mudah ditebak. Artinya di sini perlu adanya perhatian khusus dalam penggunaan soal pilihan ganda. Lalu, umpan balik berupa skor hasil tes belum memberikan informasi yang tepat kepada mereka untuk mengisi kesenjangan antara kemampuan mereka dengan kemampuan yang diharapkan. Artinya di sini feedback ini belum bisa menunjukkan di mana sisi kelemahan dan sisi kekuatan dari siswa berkaitan dengan tes yang dilakukan. Dalam artikel, solusi yang diberikan itu adalah mengembangkan model umpan balik atau feedback formatif berbasis web dengan memanfaatkan butir pilihan ganda isomorfik. Nah, penilaian ini dianggap lebih efektif dalam membantu siswa untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan serta membantu belajar lebih baik. Sistem ini memberikan umpan balik yang lebih spesifik baik untuk siswa maupun guru. Keunggulan dari pengembangan asesmen dalam artikel antara lain yang pertama, itu adalah pembenaran kemampuan siswa tidak hanya dari satu butir pilihan ganda, melainkan 3 butir pilihan ganda. Hal ini untuk mengurangi faktor tebak-tebakan dari siswa. Nah, jadi karena tadi pilihan ganda isomorfik ya, jadi untuk menguji satu indikator gitu ya, untuk melihat satu indikator ada 3 soal atau 3 item pilihan ganda yang diberikan ke siswa. Misalkan siswa hanya berhasil dengan benar menjawab 3 soal, maaf, jika siswa berhasil menjawab 3 soal, artinya siswa tersebut dikatakan memahami. Sedangkan kalau misalkan 2 saja dari 3 soal dalam indikator tersebut, artinya siswa paham tapi tidak sepenuhnya paham gitu ya. Kemudian kalau misalkan hanya benar 1 dari 3 soal dalam satu indikator, bisa dikatakan bahwa siswa kurang memahami. Dan apabila salah semua, baru dikatakan bahwa salah semua dalam satu indikator yang sama, gitu ya. Jadi siswa bisa dikatakan tidak mengerti terhadap indikator tersebut. Kemudian, keunggulan yang kedua itu dapat memberikan umpan balik terhadap akumulasi kemampuan siswa dalam satu kelas kepada guru. Artinya di sini umpan balik yang diberikan itu
bisa berupa klasikal gitu ya. Jadi, guru bisa mengetahui sejauh indikator soal mana gitu ya, indikator soal mana yang belum, eee, belum bisa dikuasai oleh siswa dan juga bisa mengetahui juga indikator mana yang sudah dikuasai oleh siswa. Sehingga nanti akan dibahas lagi pada, diskusi kelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, memungkinkan guru melihat penampilan siswa pada setiap indikator. Jadi selain melihat secara klasikal, guru juga bisa melihat, bagaimana pencapaian indikator dari setiap siswa. Jadi satu-satu dilihat itu bisa ya. Jadi, apakah untuk siswa ini misalkan indikator mana yang dia masih kurang, kemudian siswa selanjutnya indikator mana yang masih kurang, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, tes dan umpan balik dapat dinilai dari mana saja dan kapan saja. Karena bersifat web based atau, berbasis web, jadi bisa diakses menggunakan HP dan juga laptop, dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.